Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli fasallim ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahu azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Insyaallah kehadiran kita duduk bersimpuh di masjid yang insyaallah penuh berkah ini adalah dorongan dari keimanan yang terhujam pada diri kita dan dorongan ketundukan kita kepada syariat Islam, aturan Allah yang telah mewajibkan kita laki-laki balik untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah dalam situasi apapun insyaallah. Mudah-mudahan syukur kita Allah akan tambah. Wa in syakartum la azidannakum. Karena kesyukuran akan insyaallah mendatangkan rizki, dan rizku a'ta minallah, rizki adalah pemberian dari Allah. Semakin kita bersyukur atas segala karuniat, insyaallah Allah akan berikan keluasan rizki kepada kita insyaallah. Juga kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang lain yang tidak mungkin kita bisa hitung satu persatu, nikmat yang sering kita melupakannya. Insyaallah sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri teladan yang insyaallah kita berusaha meneladani seluruh peri kehidupan beliau, meneladani sosok beliau yang memiliki akhlak yang agung, akhlakul mazmum, akhlakul karimah, akhlak yang mulia insyaallah. Kita juga teladani bagaimana beliau bisa membangun keluarga yang dalam Al-Quran disebut sebagai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan kita juga teladani bagaimana beliau bisa membangun masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakat yang thayyibah, baldah thayyibah, penuh dengan kebaikan-kebaikan, warabun ghafur, dan insyaallah masyarakat itu berada dalam ampunan Allah. Mudah-mudahan kita bisa meladani apa yang dicontohkan oleh manusia agung kekasih Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Khatib berwasiat khususnya pada diri khatib dan umumnya kepada sidang Jumat, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, karena takwa adalah predikat yang Allah lekatkan kepada manusia yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang akram, yang paling mulia adalah atqakum, yang paling bertakwa. Insyaallah kita berusaha
dengan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, sisa usia yang kita tidak tahu sampai kapan Allah jatahkan untuk hidup di dunia. Insyaallah kita berusaha untuk menjadi manusia yang takwa, dan mudah-mudahan kita berakhir mengemban amanah dari Allah di dunia ini dengan keadaan husnul khatimah, keadaan yang baik insyaallah. Amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1442. Artinya ada peristiwa besar 1442 tahun yang lalu yang menjadi penanda penanggalan umat Islam, yakni hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Kenapa peristiwa hijrah ini diabadikan menjadi penanda penanggalan umat Islam? Kalau kita telusuri dari berbagai hadis, ini karena kesepakatan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika masa beliau Islam semakin meluas, perlu pengaturan administrasi yang semakin rumit, maka butuh pengaturan penanggalan sendiri. Walaupun saat itu ada penanggalan Romawi, ada penanggalan Persia, tetapi Umar dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menginginkan Islam punya penghitungan penanggalan sendiri. Kenapa? Karena Islam adalah sebuah hadarah. Apa itu hadarah? Hadarah adalah majmu'ul mafahim anil hayah, kumpulan pemahaman tentang kehidupan. Dan penentuan penanggalan itulah bagian dari kehidupan yang tentu Islam punya perspektif sendiri tentang hal tersebut. Karena penanggalan bukan hanya sekedar angka-angka di kalender bagi umat Islam. Penanggalan juga menjadi penentu ibadahnya umat Islam. Kita saum di bulan Ramadan, bulan. Kemudian ibadah haji di bulan Zulhijjah. Ada saum Senin, Kamis, ada saum Ayamul Bait, dan di bulan Muharram juga ada saum Tasu'a dan Asyura, 9 Muharram dan 10 Muharram. Artinya peribadahan umat Islam identik dengan penanggalan, sehingga perlu ada penanggalan sendiri. Dan pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dasar penanggalan umat Islam? Atas usulan dari sepupu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengusulkan agar penanggalan hijriyah dimulai pada peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, bukan dimulai ketika lahirnya Rasul yang kita kenal dengan Maulid, bukan juga dimulai ketika diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, Yaumul Ba'ts, tetapi awal penanggalan adalah peristiwa hijrahnya. Dan dari sinilah kemudian para ulama memahami bahwa yang dimaksud dengan hijrah itu adalah al-intiqal, perpindahan, minal ard ilal ard, dari satu negeri ke negeri lain. Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, itu adalah hijrah. Termasuk dalam arti secara istilah, ternyata tidak hanya sekedar perpindahan tempat. Hijrah itu juga bermakna yang lebih luas. Meninggalkan Mekah yang penuh dengan kemaksiatan, meninggalkan Mekah yang masih ada penentangan terhadap wahyu dari Allah, menuju Madinah Al-Munawwarah, negeri yang penuh dengan cahaya, maka disebut Al-Munawwarah, yang bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena ketika Rasulullah SAW sudah di Madinah,
wahyu dari Allah bisa dijalankan tanpa ada satu penghalang pun. Maka disitulah momentum yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang dijadikan sebagai penanda penanggalan umat Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tentu insya Allah kita memimpikan, merindukan idealitas Madinah Al-Munawwarah seperti yang dulu Rasulullah SAW pernah jalani. Insya Allah usaha kita mudah-mudahan ini bisa didapatkan, karena keadaan apapun membuat kita harus terus berusaha, sebagaimana ayat yang tadi khotib sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah kondisi suatu kaum kalau kaum itu mengubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, harus ada usaha dari diri mereka. Setidaknya kalau kita belum mampu menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita bisa berhijrah dalam konteks diri kita, sehingga momentum hijriyah ini juga bisa menjadi pengingat muhasabah bagi diri kita, bahwa kita bisa menjadi seorang muhajir, orang-orang yang berhijrah, yang dalam berbagai hadis disebut bahwa al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajaro manahallahu anhu, orang yang pindah dari apa-apa yang masih dilarang oleh Allah. Kalau dia masih bergelimang kemaksiatan, maka meninggalkan kemaksiatan adalah seorang yang berhijrah. Atau man hajara khotoya wa dunubi, barang siapa yang meninggalkan berbagai jenis dosa dan kesalahan, maka mudah-mudahan hijriyah ini juga menjadi bahan muhasabah agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, agar keluarga kita bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, anak-anak kita juga bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan ini juga menjadikan masyarakat kita lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli fasallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allah. Hadirin, marilah kita panjatkan doa di khutbah yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala harapan, doa dan keinginan kita, insyaallah keinginan yang baik tentunya, di hari yang mulia, hari agung, hari Jumat, di bulan yang mulia, bulan Muharram, bulan di mana para nabi terbebaskan dari berbagai cobaan, yang mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana, Allahumma ighfir lana dunubana, Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna warhamhum kama rabbayana shighar.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا والتوبة نصوحا والتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ربنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم.